Baik, bismillahirrahmanirrahim. Kali ini kita akan melakukan instalasi dari React Native di Windows yang kita miliki. Silahkan teman-teman melakukan akses ke reactnative.dev, kemudian /docs, kemudian /environment-setup. Dan di bagian development OS silahkan dipilih Windows, kemudian target OS-nya yakni adalah Android. Kemudian kita scroll ke bawah, yang perlu kita lakukan di sini adalah melakukan instalasi yang pertama adalah Chocolatey. Silahkan teman-teman melakukan instalasi dari Chocolatey, dan kita akan menggunakan script saja untuk melakukan yang namanya instalasi Chocolatey. Silahkan teman-teman melakukan akses ke docs.chocolatey.org, kemudian di bagian setup ya. Di bagian setup sudah disediakan cara kita bisa melakukan instalasi dari Chocolatey. Di bagian setup ataupun install ya, ini kita double klik saja atau kita klik di bagian copy ini ya, misalnya di double klik saja, kemudian kita Ctrl C ya, kita copy, kemudian saatnya kita membuka yang namanya command prompt kita cari di bagian bawah, kita tuliskan misalnya adalah cmd ya, kemudian kita pilih di bagian run as administrator. Oke, yes. Baik, di bagian command prompt, kita akan paste saja script yang kita dapatkan untuk melakukan instalasi dari Chocolatey. Kita klik kanan saja, ya seperti ini, kemudian kita klik enter. Baik, untuk Chocolatey sudah selesai kita install. Sekarang kita akan coba lihat lagi di bagian dokumentasi cara melakukan instalasi dari React Native. Kita klik di bagian reactnative.dev, kemudian kita scroll ke bawah. Yang akan kita lakukan selanjutnya adalah melakukan instalasi dari Node.js dan OpenJDK 8. Ya, ini kita copy saja. Ya, kemudian kita Ctrl C. Selanjutnya kita kembali lagi ke bagian command prompt kita. Di bagian command prompt kita klik kanan saja, kemudian kita klik enter. Ya, kalau misalnya ada peringatan seperti ini, kita klik bagian yes ya. Kita klik Y saja, kemudian kita klik enter lagi. Baik, dia sudah selesai untuk melakukan instalasi dari Node.js serta OpenJDK 8. Setelah kita lakukan instalasi dari Node.js dan juga OpenJDK 8, selanjutnya kita akan lihat yang perlu kita lakukan selanjutnya adalah melakukan instalasi dari Android Studio. Kita klik di bagian download dan install Android Studio, ya, dia akan tampil di bagian tab yang selanjutnya. Di sana tinggal kita klik saja di bagian download Android Studio. Bagi teman-teman yang belum punya, silahkan klik di bagian Android Studio. Kita klik. Oke, kemudian saya pilih di bagian checklistnya, kemudian saya klik di bagian download. Nah, kita tunggu dulu sampai dengan selesai untuk melakukan proses download file Android Studio. Kalau Android Studio sudah selesai kita download, kita klik saja. Ada security yang perlu kita allow, ya, kita klik di bagian yes. Kita klik di bagian next. Kita klik lagi di bagian next. Kita klik di bagian next lagi. Kita klik install. Kita klik lagi di bagian next. Kemudian kita klik finish. Di bagian Android Studio, kita klik di bagian bawah, ada tombol, yakni adalah configure. Kita klik di bagian configure. Kemudian kita lihat di bagian atas ada menu, yakni adalah SDK Manager. Kita klik saja di bagian SDK Manager. Kemudian di bagian bawah ada tulisan, yakni adalah Show Package Detail. Ya, kita cek dulu di bagian Show Package Detail. Kemudian di bagian Android 10 dengan huruf Q, pastikan Android SDK Platform 29 sudah dalam posisi cek ya. Kemudian yang berikutnya di bagian Intel x86 Atom-_64 System Image kita cek juga. Kemudian kita selanjutnya klik di bagian atas ada SDK Platform, SDK Tools dan juga SDK Update Sites. Kita pilih di bagian SDK Tools. Setelah itu kita lihat di bagian bawah ada Show Package Detail, kita cek dulu. Nah, selanjutnya kita pastikan di bagian 2902 ini sudah dalam posisi checklist ya. Kalau misalnya sudah di bagian 2902 sudah dipastikan dalam posisi cek seperti ini, sudah ada tombol, sudah ada tanda biru, kemudian kita klik di bagian apply. Ya, kemudian kita akan download. Kita tinggal klik di bagian OK saja. Ya, kita klik di bagian OK. Kemudian kita pilih di bagian accept. Kemudian kita pilih di bagian next. Ya, kita tunggu dulu sampai dengan prosesnya selesai. Baik, kalau misalnya instalasi dari Android Studio sudah selesai, kita klik saja di bagian finish. Ya, kemudian kita klik OK. Kemudian kita cek ulang di bagian setting up the development environment. Kita perlu melihat di bagian environment variable, kita akan buat satu variabel name, yakni adalah Android Home, dan kita arahkan dia ke lokasi dari SDK dari Android kita.
Ya, kita buka di bagian environment variable, kita klik di bagian search ini di bagian bawah. Kita tuliskan environment variable, ya. Kemudian kita klik di bagian atas. Ya, kita klik yes. Kemudian di bagian sistem properties, kita lihat di bagian bawah ada environment variable. Kita lihat dulu di bagian atas ya, ada computer name, hardware, advanced, system protection, dan juga remote. Yang kita pilih di bagian advance, kemudian kita lihat di bagian bawah ada environment variable. Baik, kemudian kita klik di bagian new. Kita akan buat satu user variable baru, kita berikan nama Android Home. Ya, seperti ini. Kemudian kita akan isikan di bagian variable value ini lokasi dari Android SDK kita. Kita menuju ke direktori yang kita miliki. Silahkan teman-teman melakukan akses ke C users, kemudian disertai dengan nama username teman-teman. Dan kita akan cari di sini sebuah folder namanya adalah app data. Kalau tampilannya tidak ada ya, tulisan folder app data tidak ada, kita perlu lihat di bagian atas ada checkbox ya, ini adalah hidden items ya. Kita klik dulu di bagian hidden items ya, kemudian kita cari di bagian app data. Kita scroll ke bawah. Nah, dia sudah ada ya tulisan app data, kita double klik saja. Kemudian kita lihat di bagian lokal, kemudian kita lihat lagi di bagian Android. Kemudian sudah ada sebuah folder namanya adalah SDK ya, kita double klik saja. Kemudian lokasi yang di bagian atas kita klik. Maka dia akan tertulis C users, nama user yang teman-teman miliki, kemudian app data, lokal, kemudian Android, serta yang paling belakang yakni adalah SDK. Ini kita Ctrl C saja ya, Ctrl diikuti dengan huruf C. Nah, berikutnya kita kembali lagi ke bagian environment variable tadi. Kita masukkan ya di bagian variable value ini. Kita kontrol diikuti dengan huruf V. Ya, kemudian kita klik di bagian OK. Kemudian kita lihat lagi di bagian dokumentasi yang perlu kita lakukan, yakni adalah mengatur di bagian path ya. Dan path-nya akan kita tambahkan sebuah alamat dari yang sebelumnya sudah kita tambahkan tadi di bagian Android SDK. Kita akan tambahkan di bagian folder yang berikutnya adalah di bagian platform tools. Kita buka dulu untuk environment variable-nya. Kemudian kita pilih di bagian user variables ini, kita cari di bagian path. Kemudian kita klik di bagian edit. Nah, di sini kita akan tambahkan satu lokasi baru. Kita klik saja di bagian new. Kemudian kita akan tambahkan dari folder yang kita miliki di bagian Android SDK juga platform tools. Kita buka dulu di bagian Windows Explorer kita. Nah, ini adalah lokasi dari nama user yang teman-teman miliki, kemudian diikuti dengan app data, lokal, Android, SDK, ya. Kemudian pastikan di bagian hidden item sudah dicek. Kemudian kita lihat di bagian bawah ada folder namanya adalah platform tools. Kita double klik. Kemudian kita akan copy lokasinya sehingga akan tampil C users, kemudian nama user teman-teman miliki, kemudian app data, lokal, Android, SDK, platform, tools ya. Ini kita Ctrl A saja, kemudian kita Ctrl C. Nah, kemudian kita menuju lagi ke bagian environment variable tadi. Kita klik di bagian new ya, kemudian kita Ctrl V. Ya, kemudian kita klik di bagian OK. Oke, kita OK lagi. Dan yang ini kita OK juga. Kita lihat lagi di bagian dokumentasinya. Kita selanjutnya mencoba untuk membuat project kita langsung di bagian React Native. Kita buka ulang saja untuk command prompt-nya. Kalau misalnya teman-teman sudah membuka command prompt sebelumnya, silahkan dibuka lagi ya. Karena biasanya path-nya tidak akan langsung bisa digunakan. Kita ketikkan dan kita cari di bagian pencarian, yakni adalah command prompt. Kita tuliskan cmd begini saja, kemudian kita klik di bagian atas. Kemudian kita akan buat satu project baru dengan menggunakan perintah yang dimiliki oleh React Native. Kita tuliskan seperti yang tertulis di bagian bawah ini. Kita tuliskan npx, kemudian React Native, kemudian init. Kita tuliskan misalnya adalah project 01 misalnya. Kemudian kita klik enter. Kemudian kita klik Y, kemudian kita klik enter lagi. Sambil menunggu untuk proses instalasi dari React Native-nya, kita akan buka terlebih dahulu Android Studio untuk membuat yakni adalah virtual device untuk menampilkan script kita di emulator. Kita buka dulu untuk Android Studio-nya. Kemudian kita lihat di bagian bawah ada configure, kita klik di bagian configure. Kemudian kita lihat di sana ada AVD Manager ya. Klik dulu di bagian AVD Manager. Kemudian kita lihat di sana kita belum punya yang namanya virtual device. Ada sebuah tombol yakni adalah create virtual device. Klik di bagian create virtual device. Baik, kemudian kita bisa pilih untuk salah satu ukuran yang akan kita gunakan. Misalnya saya pilih yang paling atas ini misalnya, kemudian saya klik di bagian next. Kemudian saya pilih di bagian
ada tulisan R, ada juga Q. Saya pilih di bagian Q dulu, saya download. Nah, kita tunggu dulu untuk proses downloadnya selesai. Kalau sudah selesai, kita klik di bagian finish. Ya, kemudian kita klik di bagian next. Kemudian kita klik lagi di bagian finish. Baik, seperti itu dia akan menampilkan di bagian kanan, ya ini adalah launch this AVD in the emulator. Coba kita klik. Baik, ini berarti untuk emulatornya sudah oke ya, dia sudah menampilkan emulatornya di layar kita. Nah, sekarang kita akan coba lihat apakah ketika kita melakukan proses instalasi dari React Native tadi sudah selesai dalam membuat project pertama kita. Dan nanti kita akan langsung jalankan saja untuk React Native kita dengan menggunakan perintah npx React Native start, kemudian yang berikutnya adalah npx React Native run Android ya. Kita copy dulu di bagian ini, kemudian kita Ctrl C, ya, kemudian kita menuju ke bagian command prompt kita. Baik, untuk projectnya sudah selesai ya, tadi kita menyimpan dengan nama project 01. Kita masuk dulu ke direktori tempat kita membuat project tadi. Kita berikan perintah, yakni adalah cd. Kemudian kita masuk ke direktori kita, yakni adalah project 01. Kemudian kita klik enter. Nah, berikutnya kita akan jalankan dulu untuk metronya. Kita klik kanan. Perintahnya adalah npx React Native start ya. Kemudian kita klik enter saja. Baik, untuk metro sudah jalan. Sekarang kita buka lagi untuk command prompt-nya. Kita tuliskan cmd lagi, kemudian kita klik di bagian command prompt, kita menuju ke direktori tempat kita meletakkan project kita, cd ya, kita masuk ke direktori kita, yakni adalah project 01, kemudian kita klik enter. Nah, berikutnya kita akan jalankan untuk React Native-nya, kita tuliskan npx ya, sesuai dengan dokumentasi di bagian bawah ini, npx React Native run Android. Kita tuliskan npx React minus native, kemudian dibagikan spasi, run, minus Android. Kemudian kita klik enter. Baik, untuk React Native sudah selesai kita jalankan. Sekarang coba kita buka untuk emulatornya. Baik, di bagian kiri teman-teman bisa lihat untuk emulatornya sudah menampilkan dari aplikasi pertama yang kita buat tadi. Dia hanya menampilkan welcome to React Native dan juga beberapa informasi di bagian bawah. Dan tadi kita letakkan project kita di bagian C, users, kemudian nama user saya, kemudian diikuti dengan project 01. Sekarang coba saya akan buka di bagian Visual Studio Code, kemudian saya arahkan ke lokasi di mana saya meletakkan project kita tadi. Saya pilih di bagian file, kemudian open folder. Kemudian saya akan cari lokasinya, saya letakkan yang di bagian C ya. C, kemudian users. Ya, kemudian nama user saya, kemudian kita masukkan tadi dengan direktori project 01. Saya klik di bagian select folder. Silahkan dibuka sesuai dengan project yang teman-teman miliki lokasinya. Saya letakkan di C users, kemudian nama user saya, kemudian di direktori project 01. Saya select folder. Jadi ini adalah script yang kita dapatkan ketika kita membuat project kita di React Native, dan yang perlu kita edit nantinya kalau misalnya kita akan membuat project adalah di bagian app.js ini. Coba saya double klik saja. Dia melakukan import beberapa komponen, ada save area view, kemudian scroll view, status bar, dan sebagainya. Juga di sini dia membuat sebuah komponen. Nah, nanti kita akan pelajari lebih lanjut tentang beberapa hal yang terjadi ketika kita membuat project dengan menggunakan yang namanya React Native. Terima kasih, nama saya Dewi Rawan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.